Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Selamat datang di pertemuan kita yang ketiga pada mata pelajaran kelas berhitung kelas 6A dan kelas 6B. Baik, Kak Ica. Oke. Kita di sini akan mempelajari apa aja? Di sini kita akan mempelajari bangun ruang dan statistika. Kita langsung saja. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara menghitung bangun ruang gabungan kubus dan balok. Nah, seperti yang adik-adik lihat di sini sudah diketahui kubus dengan panjang rusuknya 12 cm. Nah, langsung kita cari saja volume pertama. Ya, berarti kita cari dulu volume pertama, volume kedua, habis itu baru kita gabung. Jadi volume 1 tambah volume 2, maka itulah hasil dari gabungan kubus dan balok dalam volumenya. Oke, volume gabungan gitu ya. Volume yang pertama itu kita mencari volume kubus. S pangkat 3 rumus volumenya ya. Untuk kubus itu bukan S3 tapi S pangkat 3. Jadi rusuknya itu 12, kita masukkan 12 pangkat 3. Oke, itu bukan 123 yaitu 12 pangkat 3. Nah, hasil dari 12 dikali 12 dikali 12 itu adalah 1728 cm pangkat 3. Oke, dia volume ya. Oke, untuk bangun kedua itu adalah balok, yakni kita mencari panjangnya, tinggal kita kurangkan itu panjang balok dan kubusnya 26 itu kurang dengan panjang kubus itu 12, karena sisi-sisi semua dari sisi kubus itu karena dia persegi sama 12, semuanya 12, tinggal kita kurang 12, jadi dapatnya 14 cm. Dan untuk lebarnya itu sama, jadi 12 cm. Dan tinggi kita bisa lihat di gambarnya, itu tinggi balok itu setengah dari kubus itu kan. Jadi 12 dibagi 2 adalah 6 cm. Nah, untuk volume yang kedua itu adalah mencari volume dari balok tadi. Kita tinggal masukkan ke rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tadi udah diketahui, tinggal kita masukkan angkanya 14 dikali 12 dikali 6, yang hasilnya 1008 cm pangkat 3. Nah, sehingga diperoleh volume gabungannya adalah volume 1 ditambah volume 2, jadi 1728 cm pangkat 3 ditambah dengan 1008 cm pangkat 3 adalah 1736 cm pangkat 3. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini kita akan mencari luas permukaannya yang gabungan, yakni di sini katanya bidang yang berhimpit warna hijau, yaitu berbentuk sepersegi panjang. Untuk mencari luas bidang himpitnya, kita udah tahu tadi itu persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang ke lebar. Di situ juga udah diketahui panjang dan lebarnya, yakni 12 dan 6, tinggal dikalikan maka hasilnya 72 cm kuadrat. Dan luas permukaan pertama untuk kubus yakni 6 kali S pangkat 2, itu bukan S2 ya, S pangkat 2. Dan 6 dikali 12 pangkat 2 itu adalah 864 cm kuadrat. Nah, untuk luas permukaan yang kedua itu balok. Rumusnya 2 kali dalam tanda kurung lagi panjang kali lebar ditambah dalam tanda kurung panjang kali tinggi ditambah dalam tanda kurung lebar dikali tinggi. Nah, tinggal kita masukkan tuh angka-angka yang telah diketahui tadi. Nah, panjangnya tadi udah diketahui 14. Ya, 14. Terus juga lebarnya 12, terus tingginya 6 tinggal dimasukkan. Oke, tadi panjangnya diperoleh dari 26 dikurang 12 ya. Jadi hasil dari 14 kali 12 nya 168, 14 dikali 6 itu 84, dan 12 dikali 6 adalah 72. Jadi 168 ditambah 84 ditambah 72 adalah 324, tinggal dikali 2 adalah 648 cm pangkat 2. Nah, jadi untuk luas permukaan gabungannya, jadi ditambahkan luas permukaan balok ditambah luas permukaan kubus dikurang dengan 2 kali luas himpit yang hijau tadi ya. Jadi 864 ditambah 648 dikurang 2 dikali 72. Kita kalikan dulu yang dalam tanda kurung sehingga diperoleh hasil akhirnya 1368 cm pangkat 2. Ingat ya, cm pangkat 2 untuk luas permukaan dan cm kubik untuk volume.
Kita lanjut ke yang statistika. Di sini kita mengetahui yang pertama yakni mean atau rata-rata, disebut juga dengan rarataan atau rata ya. Untuk menentukan nilai rata dari sebanyak data tersebut, kita langkah pertamanya tentu dengan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar untuk mempermudah untuk ke langkah yang berikutnya. Di sini kita langsung saja lihat, di sini ada contoh soal, katanya diketahui hasil ulangan matematika siswa kelas 6 yakni ada yang dapat 8, 5, 10, 8, 6 dan seterusnya. Jadi katanya tentukan rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6 tersebut. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita urutkan dulu datanya. Nah, yang dapat nilai 5 ada berapa orang? 1 orang mah. Dari kiri itu kita urutkan 5, 1 orang berarti 5. Terus yang 6 ada 2 orang jadi 6, 6, yang 7 1 orang hingga seterusnya. Sehingga setelah data itu terurut, barulah kita tentukan jumlah datanya dan banyak data. Seperti karena tadi kita membutuhkan data-datanya, jumlah data dan banyak data, karena rumusnya jumlah data per banyak data. Jadi kita harus ketahui dulu berapa jumlah datanya, banyak datanya berapa. Nah, jumlah datanya itu kita peroleh dengan 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Nah, kita jumlahkan semua data-datanya tadi, yakni 75, dan banyak datanya adalah 10. Yang banyak data itu yang mana? Dari yang 5 itu ada berapa orang? 1. Yang dapat 6 ada berapa? 2 orang. Terus yang 7 1 orang. Nah, jumlah semuanya adalah jumlah atau banyak datanya adalah 10. Dan rata-rata atau mean jumlah data per banyak datanya tinggal kita bagikan 75 bagi 10 jadi 7,5. Nah, untuk yang kedua, di sini adalah median atau nilai tengah. Yang pertama, bagaimana menentukan median jika banyak datanya ganjil? Kita langsungkan, kita lihat di sini contoh soalnya. Data nilai ulangan harian matematika dini katanya dalam satu semester tercatat sebagai berikut. Nilainya ada yang dapat 60, 70, 80, dan seterusnya ya. Nah, ya, seperti biasa, kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Yang dapat 5, yang nilainya 50 ada 1, kita urutkan dulu dari 50 itu. 50 yang dapat 60 ada 2, kita urutkan 60, kita bikin 60-nya 2 kali sehingga seterusnya. Dan beri tanda atau misalnya garis miring katanya secara berpasangan dari urutan data pertama dengan data urutan terakhir. Nah, misalnya seperti yang 50, jadi kita coret di yang kiri yang kanan gitu ya, 50 dengan 90, 60 dengan 80, 60 dengan 80, 70 dengan 70, hingga tersisa seperti yang adik-adik lihat. Tinggal 70, ternyata data urutan kelima itu 70 yang tidak punya pasangan, maka itulah mediannya. Nah, berbeda dengan median jika banyak datanya genap. Nah, misalnya nih Dini mengikuti kembali ulangan sehingga ulangan Dini menjadi sebagai berikut, dan 60, 70, 80 dan seterusnya katanya dah. Dan adik-adik urutkan tuh dari yang terkecil ke yang terbesar. 50, 60, 60 dan seterusnya ya kan. Nah, beri tanda atau misalnya garis miring seperti yang tadi untuk mempermudah yang mana sih yang nilai mediannya gitu kan. Jadi kita saling beri tanda garis miring 50-90 itu pasangannya maksudnya ya, 60 dengan 80, sehingga diperolehlah yang nilai tengahnya itu yang tidak kita tidak mendapatkan. Yang tadi kan kita ketemu nih yang 1 70. Nah, ini yang 70-nya ada 2 karena nilainya banyak datanya genap. Yang tadi kan ganjil, jadi sehingga di tengahnya kita peroleh 2. Jadi satu pasang 70 dengan 70. Maka untuk memperoleh mediannya tinggal kita tambahkan 70 dengan 70 dan kita bagi 2, hasilnya tetap 70 ya. Nah, bagaimana dengan menentukan media yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi? Nah, seperti yang adik-adik lihat, misal hasil dari ulangan harian matematika siswa kelas 6 di SD Taruna gitu. Ini udah diurutkan nih nilainya yang dari 50 hingga yang besar ya, yang dari kecil hingga yang besar. Katanya di sini nilai yang 50 ada 3 orang, 60 ada 6 siswa dan seterusnya. Dan untuk menentukan nilai mediannya kita tambahkan dulu tabelnya satu lagi, frekuensi kumulatif. Di situ ada nilai frekuensi kumulatifnya yang pertama 3. Itu tinggal kita salin saja dengan yang banyak siswa.
Tapi yang frekuensi kumulatif yang nomor 2 itu 9. Dari mana kita peroleh? Dari frekuensi kumulatif nomor 1 ditambah dengan banyak siswa yang nomor 2. Jadi yang 3 itu ditambah dengan 6. Jadi frekuensi kumulatif yang nomor 2 itu 9 ya adik-adik. Dan misalnya tuh yang frekuensi kumulatif yang nomor 3 adalah 19. Dari mana kita peroleh frekuensi kumulatifnya itu 19? Kita tambahkan banyak siswa yang nomor 3 itu yang 10 ya. Yang 10 orang siswa itu ditambah dengan frekuensi kumulatif nomor 2 yang 9. 10 ditambah 9, 19 dan begitulah sampai seterusnya. Nah, bagaimana kita menentukan mediannya? Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa data ke-15 adalah 70. Ya, karena kita sudah mengetahui frekuensi kumulatif tadi 15 adalah 70 dan 16 juga 70 sehingga mediannya 70 ditambah 70 dibagi 2 hasilnya 70 juga. Nah, mungkin cara terbaiknya mungkin kan tadi jumlah datanya 30. Nah, 30 tinggal dibagi 2 15. Jadi 15 dengan 16 karena kan genap ya. Jadi 15 dan 16. Nah, kita lihat tuh di frekuensi kumulatifnya 15 dan 16 itu ada di nomor 3. Berarti sama-sama nilainya 70. Berarti nilai 70 ditambah 70. Dan hasilnya dibagi 2 dapatlah 70. Dan yang terakhir adalah modus. Nah, modus itu adalah dari sekumpulan data yang objeknya yang paling sering muncul atau objek frekuensinya yang tertinggi. Nah, di sini bisa kita lihat contoh. Misalnya data nilai ulangan harian matematika dini dalam satu semester adalah sebagai berikut. Nah, itulah data-datanya. Langkah pertamanya tadi kita udah tahu. Kalau untuk modus juga tetap ya, langkah pertamanya tetap kita urutkan dari awal. Jadi dari 50 itu nilainya 50 ada berapa? 1 berarti 50. Yang 60 ada berapa? 60. Nah, kita urutkan itu ya adik-adik semuanya. Dan terlihat tuh ya dari data-datanya yang mana yang frekuensinya yang paling banyak, mana datanya yang paling sering muncul, mana nilainya yang paling banyak gitu. Adalah 70 dan maka modusnya adalah 70. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan materi kita pada kali ini. Mungkin kita adik-adik semuanya akan bergabung ke Google Meet. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada pembelajaran pada pembahasan video kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas latihan soal di Google Meet ya. Oke, sampai berjumpa di Google Meet. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video pembahasan kakak kali ini. Kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.